Baik, kita lanjutkan ya. Eh, kita ambil sebarang X anggota G. Maka peta dari X anggota G aksen ya, karena tadi dia adalah homomorfisme dari G ke G aksen. Sehingga peta dari X apabila operasikan ya dengan operasi bintang dengan inverse dari peta dari X itu akan menghasilkan G aksen ya. Ingat, peta X ini anggota G aksen. Inverse dari peta X juga anggota G aksen. Apabila dia dioperasikan, maka akan menghasilkan identitas ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Nah, kita lihat dari persamaan satu ini to X bintang to X inverse sama dengan E aksen. Dan to X bintang inverse dari to X juga sama dengan E aksen. Sehingga dari 1 dan 2 ini kita peroleh to X bintang to X inverse itu sama dengan to X bintang inverse dari to X ya. Nah, apabila kita melakukan kanselisasi kiri ya, maka bisa kita simpulkan to X inverse sama dengan inverse dari to X ya. Atau bisa kita katakan dengan bahasa sendiri ya, peta dari X inverse itu sama dengan inverse dari peta X ya. Nah, dengan ini teorema kedua itu terbukti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan teorema yang ketiga atau teorema yang terakhir ya. Jika to adalah sebuah homomorfisme dari grup G dengan operasi dot ke grup G aksen dengan operasi bintang dengan kernel K ya, maka tunjukkan bahwa K itu merupakan subgrup normal dari G. Nah, silahkan dibuka kembali bahasan tentang subgrup normal. Jadi memang ya materi ini ya akan saling terkait, termasuk juga nanti apabila kita mempelajari tentang teori ring akan terus berkaitan ya, sehingga itu sebetulnya mata kuliah teori grup dan teori ring itu tidak bisa dipisahkan ya. Oke, kita buktikan ya. Misalkan kernel dari to adalah K. Maka K itu adalah himpunan X anggota G, sedemikian sehingga berlaku to X sama dengan E aksen, di mana E aksen adalah identitas dari G aksen. Ini adalah definisi dari kernel. Nah, untuk membuktikan K ini adalah subgrup normal dari G, maka kita harus menunjukkan dua hal. Yang pertama harus kita tunjukkan K itu adalah subgrup G, dan yang kedua harus kita tunjukkan bahwa untuk setiap G anggota G ya dan K anggota kernel itu berlaku G dot K dot G inverse itu adalah anggota dari K ya, sesuai dengan persyaratan dari subgrup normal ya. Nah, pertama akan kita tunjukkan dulu bahwa K itu adalah subgrup dari G ya. Nah, untuk menentukan subgrup dari G ini kan ada 3 hal yang harus kita lakukan di sini ya. Sesuai dengan teorema yang kedua dari subgrup. Nah, kembali lagi buka bukunya atau buka eh, apa PowerPoint dan video yang pernah saya jelaskan ketika membahas tentang subgroup ya. Nah, sekarang kita ambil ya, ambil E anggota dari G. Maka berdasarkan teorema 3.1, to dari E itu sama dengan E aksen atau peta dari identitas di G sama dengan identitas di G aksen. Nah, ini menunjukkan bahwa E itu adalah anggota K ya. Nah, karena berlaku hal ini ya. Nah, sehingga apa? K itu bukan merupakan himpunan kosong ya. Kemudian yang kedua kita tunjukkan ya bahwa K itu subset dari G. Nah, kalau kita ambil X anggota K, maka berdasarkan definisi kernel, maka X itu pasti anggota G. Karena definisi kernel itu adalah apa? X anggota G yang berlaku, ya peta dari X sama dengan E aksen. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Setiap anggota K pasti merupakan anggota G, atau K subset dari G, ya.
Nah, kedua syarat sudah terpenuhi bahwa K itu tidak kosong, kemudian K subset dari G, ya. Nah, sekarang kita lihat syarat ketiga, ya. Nah, kita harus menunjukkan bahwa apa? XY inverse itu adalah anggota dari G, ya. Nah, barulah ia merupakan subgroup. Nah, kita mulai dengan mengambil sembarang X, Y anggota K. Maka XY ini adalah anggota G dan berlaku tau X sama dengan E aksen dan tau Y sama dengan E aksen. Nah, ingat ya, definisi dari K. K itu atau kernel itu adalah himpunan ya anggota G ya, X anggota G yang berlaku apa? Beta dari X itu sama dengan identitas di G aksen. Nah, kalau kernelnya di sini ada dua, ya X dan G ini anggota kernel, maka apa? Beta dari X juga sama dengan E aksen, demikian juga dengan beta dari G juga sama dengan E aksen, sesuai dengan definisi dari K. Karena X dan Y anggota G dan G grup, maka XY inverse anggota dari G. Nah, ingat ya, kalau Y-nya anggota G, karena G-nya grup, pasti dia punya inverse. Dan inverse-nya itu berada di G. Nah, kalau X-nya anggota G, dan Y inverse-nya anggota G, maka apabila dioperasikan, dia juga merupakan anggota dari G. Nah, to X, Y inverse, ya, nah, boleh juga kalau mau pakai dot di sini ya, karena G itu operasinya dot ya, tapi tanpa menuliskan pun ini sudah bermakna ya bahwa dia adalah mengoperasikan X dan Y inverse dengan operasi dot ya, karena operasi dot itu adalah operasi pada G ya. Nah, to X Y inverse itu sama dengan to X bintang to Y inverse karena to-nya itu adalah homomorfisme ya. Nah, to X sama dengan E aksen. Nah, ini di sini ya. Tidak diketahui ini ya, to X sama dengan E aksen bintang to Y inverse dari to Y. Ini sesuai dengan teorema yang kedua tadi bahwa apa? To Y inverse itu to sama dengan inverse dari to Y ya. Nah, sehingga di sini sama dengan E aksen bintang ya inverse dari E aksen. Karena di sini apa? Nah, to Y itu sama dengan nah di sini ya. To Y itu sama dengan E aksen. Jadi sama dengan inverse dari E aksen. Nah, sehingga di sini ya E aksen bintang inverse dari E aksen itu sama dengan E aksen. Karena inverse dari E aksen itu sendiri sama dengan E aksen. Nah, karena to X, Y inverse itu sama dengan E aksen, maka X, Y inverse ini anggota dari K atau anggota dari kernel. Nah, dari 1 sampai dengan 3 terbukti bahwa K adalah subgroup dari G. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa berlaku to G dot K dot G aksen ya, G inverse itu sama dengan E aksen ya. Nah, kita lihat ya, to G dot K dot G inverse itu sama dengan to G bintang to K bintang to G inverse karena to-nya adalah homomorfisme ya. To G bintang ya, to K ini sama dengan E aksen ya. Karena apa? K-nya adalah anggota kernel. Nah, di sini K-nya adalah anggota kernel sehingga dia petanya sama dengan E aksen. Kemudian bintang to G inverse ya. Kemudian ya karena E aksen ini identitas di G ya di G aksen, maka to G bintang E aksen itu sama dengan dirinya sendiri yaitu sama dengan to G ya bintang to G inverse ya. To G bintang, nah ini ya, sesuai dengan teorema yang kedua, maka to G inverse itu sama dengan inverse dari to G. Yang apabila kita operasikan tentunya to G apabila dioperasikan dengan inverse-nya akan menghasilkan apa? Identitasnya. Sehingga terbukti bahwa apa?
atau G.K.G inverse itu sama dengan E aksen. Sehingga terbukti bahwa untuk setiap G anggota G dan K anggota K berlaku G.K.G inverse anggota dari K, ya. Berdasarkan 1 dan 2 terbukti bahwa K adalah subgrup normal dari G. Nah, tentunya untuk lebih memahami, saudara silahkan membuka lagi kembali eh, eh, teori tentang subgrup normal, ya. Nah, demikian penjelasan tentang kernel pada perkuliahan hari ini, ya. Silahkan dipahami dan dipelajari kembali, kemudian kerjakan LKM, ya, yang telah Ibu posting di Google Classroom, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.